Akhirnya terungkap jelas. Seperti inilah kriteria direktur teknik yang diinginkan Ketum PSSI Erick Thohir untuk membawa perkembangan persepakbolaan Indonesia ke level internasional. Benarkah pelatih berpengalaman asal Belanda ini jadi kandidat kuat yang akan menyulap persepakbolaan Indonesia? Mengingat rekam jejaknya di Liga 1 Indonesia yang membuat semua orang terkesan? Simak ulasannya berikut ini. Diumumkan hari ini, PSSI bakal umumkan daftar resmi pemain pilihan Patrick Kluivert untuk 2 laga krusial Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Ada pemain andalan yang mendadak dicoret, dan sosok baru yang tiba-tiba muncul menggantikan posisi yang tak terduga. Akankah keputusan besar ini bisa jadi strategi jitu demi menaklukkan raksasa Asia dan menjadi kunci sukses Timnas Indonesia meraih kemenangan di laga away? Simak ulasan lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Timnas Jepang dikonfirmasi bakal bantu Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan cara paling epik. Bantai habis Timnas Bahrain di Saitama Stadium di match day ke-7 dan buat mereka datang ke GBK dengan mental hancur leburkah? Apakah ini bisa jadi sinyal kuat Garuda akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lebih cepat dari dugaan? Dan mampu menempati posisi runner-up grup untuk temani Jepang. Simak inilah ulasan mendetailnya. Breaking news, Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff resmi tiba di Indonesia hari ini. Siap diperkenalkan sebagai technical advisor dan menyusun strategi cerdas hadapi 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Apakah kehadiran mereka akan membawa perubahan besar dalam performa Garuda dan membuktikan Timnas Indonesia siap melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026? Simak semua detailnya berikut ini. Bocoran info A1 hari ini. Asisten Timnas Denny Lanzat beri sinyal kuat bahwa playmaker 21 tahun dari Eredivisie ini bakal masuk skuad Timnas Indonesia untuk laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Fans Timnas bisa auto terkejut menyaksikan potensi besar pemain ini yang akan menjadi kunci strategi Timnas Indonesia demi meraih kemenangan. Siapa sosoknya? Dan apakah ini tanda era baru akan dimulai di tengah persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bisa bikin geger fans Garuda. Jordi amat mendadak beri sinyal mengejutkan kayak gini jelang pengumuman pemain Timnas Indonesia untuk 2 laga ke depan. Apakah ini tanda bahwa dia akan tetap jadi andalan di lini belakang Timnas asuhan Coach Patrick Kluivert? Atau justru akan ada kejutan besar yang membuat seluruh fans kaget? Temukan berita lengkapnya di sini. Auto gemparkan grup C. Bek andalan Australia ini mendadak ungkap fakta mengejutkan jelang laga krusial melawan Indonesia. Bahkan seakan tak sadar keceplosan mengaku ketar-ketir karena badai cedera yang membuat total hampir 10 pemain utama terancam absen. Apakah ini menjadi peluang emas bagi Timnas Indonesia untuk menang dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Diumumkan hari ini, PSSI bakal umumkan daftar resmi pemain pilihan Patrick Kluivert untuk 2 laga krusial Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Ada pemain andalan yang mendadak dicoret, dan sosok baru yang tiba-tiba muncul menggantikan posisi yang tak terduga. Akankah keputusan besar ini bisa jadi strategi jitu demi menaklukkan raksasa Asia dan menjadi kunci sukses Timnas Indonesia meraih kemenangan di laga away? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pengumuman daftar pemain Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Patrick Kluivert, yang baru ditunjuk sebagai pelatih sejak Januari 2025, akan merilis daftar skuadnya untuk pertama kali. Pengumuman ini sangat dinantikan publik karena akan menjadi gambaran awal strategi ex-striker Ajax Amsterdam dan Barcelona dalam membentuk tim impiannya.
Dalam beberapa pekan terakhir, Patrick Kluivert bersama asistennya Denny Lanzat dan Alex Pastoor telah aktif memantau perkembangan para pemain. Mereka mengamati baik pemain yang berlaga di dalam negeri maupun di luar negeri sebelum menentukan daftar akhir yang akan dipanggil. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, daftar pemain Timnas Indonesia akan diumumkan pada Minggu hari ini. Pada hari yang sama, Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di Jakarta bersama penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff. Sementara itu, asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzat akan menyusul pada Rabu 12 Maret 2025. Sebagai bagian dari persiapan, PSSI telah menjadwalkan konferensi pers untuk memperkenalkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Acara ini akan digelar di Jakarta pada Senin besok sore waktu Indonesia Barat. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Jay Etzes dan kawan-kawan akan menghadapi sejumlah laga penting dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus Cina. Dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Pengumuman daftar pemain ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan Timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert. Siapa saja yang akan dipanggil untuk membela Garuda? Nantikan pengumuman resminya pada 9 Maret 2025. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Timnas Jepang dikonfirmasi bakal bantu Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan cara paling epik. Bantai habis Timnas Bahrain di Saitama Stadium di match day ke-7 dan buat mereka datang ke GBK dengan mental hancur leburkah? Apakah ini bisa jadi sinyal kuat Garuda akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lebih cepat dari dugaan? Simak inilah ulasan mendetailnya. Timnas Jepang hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dan target itu bisa mereka capai saat menghadapi Bahrain. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendekati momen penting di mana tim pertama yang memastikan diri lolos ke putaran final di Amerika Utara akan segera diketahui. Tim dengan peluang terbesar untuk meraih tiket pertama dari Asia adalah Jepang. Tim berjuluk Samurai Biru ini memang memiliki catatan luar biasa di Piala Dunia. Sejak pertama kali lolos ke Piala Dunia 1998 di Prancis, mereka tidak pernah absen dari ajang tersebut. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang berada di grup C yang disebut sebagai grup paling kompetitif. Namun persaingan ketat hanya terjadi di antara 5 tim di bawah mereka. Jepang sendiri berada di puncak klasemen dengan 16 poin dari 6 pertandingan, hampir menyapu bersih semua laga. Sementara itu Australia yang berada di peringkat kedua baru mengumpulkan 7 poin, tertinggal jauh. Posisi 3 hingga 6 diisi oleh Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama memiliki 6 poin. Secara hitungan matematis, Jepang hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Sesuai regulasi, 2 tim teratas di setiap grup akan otomatis mendapatkan tiket ke Amerika Utara. Sementara itu peringkat 3 dan 4 harus berjuang di babak keempat untuk tetap berpeluang lolos. Jika Jepang berhasil mengalahkan Bahrain pada Kamis di Stadion Saitama 2002, maka mereka akan mengunci posisi 2 besar dengan 19 poin dari 7 pertandingan. Jumlah ini tidak mungkin lagi dikejar oleh Indonesia, Saudi, Bahrain, atau Cina, karena meskipun menang di semua laga sisa, poin maksimal mereka hanya 18 angka. Bahrain bisa menjadi korban pertama kelolosan Jepang sebelum bertandang ke Jakarta untuk menghadapi Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Kepercayaan diri Samurai Biru semakin tinggi karena mereka pernah menghancurkan Bahrain 5-0 di pertemuan pertama yang digelar di Rifah. Kemenangan meyakinkan itu menjadi modal besar bagi Jepang untuk kembali meraih 3 poin. Namun pelatih Jepang Hajime Moriyasu tetap menekankan kepada para pemainnya agar tidak meremehkan lawan.
Ia ingin timnya tetap fokus dan memastikan tidak ada ruang bagi Bahrain untuk mencuri poin. Saya telah menetapkan standar yang sangat tinggi untuk tim dan itu adalah menjadi juara dunia, ujar Moriyasu, dikutip dari Japan Times. Namun untuk mencapai itu, kami harus menghadapi setiap pertandingan satu persatu. Kami tidak boleh lengah. Kami memang unggul dalam jumlah poin, tambahnya dalam wawancara dengan Kyodo News. Tapi kami tidak akan memberikan ruang bagi lawan untuk mengeksploitasi kelemahan kami. Kami harus lebih teliti di setiap lini. Apakah Jepang akan memastikan tiket mereka pada 20 Maret 2025? Atau justru Bahrain bisa membuat kejutan? Patut kita nantikan. Akhirnya terungkap jelas. Seperti inilah kriteria direktur teknik yang diinginkan Ketum PSSI Erick Thohir untuk membawa perkembangan persepak bolaan Indonesia ke level internasional. Benarkah pelatih berpengalaman asal Belanda ini jadi kandidat kuat yang akan menyulap persepak bolaan Indonesia? Mengingat rekam jejaknya di Liga 1 Indonesia yang membuat semua orang terkesan? Simak ulasannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara belak-belakan mengungkapkan kriteria yang diinginkannya untuk posisi Direktur Teknik PSSI. Hingga saat ini posisi tersebut masih kosong meskipun banyak yang mempertanyakan kapan PSSI akan menunjuk sosok baru. Sebelumnya, Erick justru lebih dulu menunjuk Jordi Cruyff sebagai Direktur Penasihat. Bahkan mantan penasihat Barcelona itu akan diperkenalkan secara resmi kepada publik pada Senin 10 Maret 2025. Namun hingga kini belum ada kepastian terkait siapa yang akan mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Ketika ditanya tentang mengapa posisi Direktur Teknik masih belum terisi, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pihaknya masih mencari sosok yang tepat karena tanggung jawab Direktur Teknik tidak hanya sebatas mengurusi timnas Indonesia, tetapi juga pembinaan sepak bola nasional secara menyeluruh. Mantan pemilik Inter Milan ini mengakui bahwa mencari Direktur Teknik yang sesuai bukanlah hal mudah. Orang yang terpilih nantinya harus memiliki visi luas, mulai dari pengembangan pemain usia muda hingga tim senior. Menurut Erick Thohir, seorang direktur teknik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan pemain secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa talenta saja tidak cukup, tetapi juga harus ada dukungan nutrisi, latihan, kepelatihan, dan pertandingan yang cukup agar pemain bisa berkembang secara maksimal. Saya sepakat bahwa talenta tidak hanya berasal dari bakat bawaan, tetapi bagaimana mereka berkembang itu yang lebih penting, ujar Erick dalam wawancara. Banyak pemain berbakat di Indonesia, tetapi karena tidak mendapat gizi yang baik, latihan yang tepat, serta pertandingan yang cukup, mereka akhirnya stagnan atau bahkan menurun saat mencapai usia emasnya. Inilah alasan mengapa Erick Thohir tidak ingin terburu-buru memilih direktur teknik. Ia ingin memastikan bahwa sosok yang dipilih benar-benar bisa membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Erick menegaskan bahwa PSSI saat ini sedang menata sistem pembinaan sepak bola yang lebih berjenjang. Oleh karena itu, direktur teknik yang akan dipilih harus bisa melihat gambaran besar dan membantu membangun ekosistem sepak bola yang lebih baik. Saya masih terus mencari direktur teknik yang bisa melihat sepak bola Indonesia secara menyeluruh, kata Erick. Mulai dari bagaimana sistem yang berjenjang, mengapa ada masalah di sistem kita, serta bagaimana membentuk budaya sepak bola yang lebih baik. Ini semua butuh waktu. Sebelumnya, posisi Direktur Teknik PSSI pernah dipegang oleh Indra Syafri hingga 2023. Setelah itu, PSSI menunjuk Frank Wormuth, pelatih asal Jerman yang menjabat hingga Desember 2023. Wormuth kala itu ditunjuk karena timnas U17 Indonesia sedang berlaga di Piala Dunia U17 2023. Ia hanya bertugas melanjutkan program Indra Syafri, sementara Indra sendiri dialihkan fokusnya untuk melatih timnas U19 Indonesia. Kini dengan kosongnya posisi tersebut, PSSI masih terus mencari sosok yang tepat untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Keputusan ini diharapkan bisa segera diumumkan dalam waktu dekat. Breaking news.
Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff resmi tiba di Indonesia hari ini. Siap diperkenalkan sebagai technical advisor dan menyusun strategi cerdas hadapi dua laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Apakah kehadiran mereka akan membawa perubahan besar dalam performa Garuda dan membuktikan timnas Indonesia siap melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026? Simak semua detailnya berikut ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert bersama penasihat teknik PSSI Jordi Cruyff telah berangkat ke Indonesia menjelang acara perkenalan resmi yang dijadwalkan pada Senin 10 Maret 2025 besok. Patrick Kluivert membagikan momen perjalanannya bersama Jordi Cruyff melalui fitur Instastory di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut terlihat foto mereka berdua bersama seorang rekan lengkap dengan emoji pesawat dan bendera Indonesia. Unggahan ini menandakan bahwa dua legenda sepak bola Belanda tersebut kini semakin siap menjalankan tugas mereka dalam membangun timnas Indonesia. Patrick Kluivert lebih dulu ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan telah diperkenalkan pada Januari 2025. Jordi Cruyff baru-baru ini diumumkan sebagai penasihat teknis PSSI dan akan diperkenalkan secara resmi dalam acara di Senayan, Jakarta besok. Kehadiran mereka diharapkan bisa membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangan Patrick Kluivert bukan sekadar untuk acara seremonial, melainkan juga untuk langsung bekerja mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi dua laga penting di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 20 Maret 2025 versus Australia di Sydney dan 25 Maret 2025 versus Bahrain di Jakarta. Dua pertandingan ini sangat krusial karena hasilnya akan menentukan nasib timnas Indonesia dalam perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Saat ini Jepang memimpin grup C dengan 16 poin, disusul Australia di peringkat kedua dengan 7 poin. Dengan selisih poin yang masih tipis, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menembus posisi dua besar atau setidaknya mengamankan tempat di fase keempat kualifikasi. Oleh karena itu, dua pertandingan di bulan Maret ini akan sangat menentukan masa depan timnas Indonesia. Dengan pengalaman mereka di dunia sepak bola Eropa, Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff diharapkan bisa membawa pola permainan yang lebih modern dan efektif bagi timnas Indonesia. Kini para pencinta sepak bola tanah air menantikan bagaimana perubahan strategi dan pendekatan tim di bawah kepemimpinan Kluivert menjelang laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Bocoran info A1 hari ini. Asisten timnas Denny Lanzat beri sinyal kuat bahwa playmaker 21 tahun dari Eredivisie ini bakal masuk skuad timnas Indonesia untuk laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Fans timnas bisa auto terkejut menyaksikan potensi besar pemain ini yang akan menjadi kunci strategi timnas Indonesia demi meraih kemenangan. Siapa sosoknya? Dan apakah ini tanda era baru akan dimulai di tengah persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026? Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzat memberikan sinyal bahwa Ivar Jenner kemungkinan besar akan kembali dipanggil ke skuad Garuda untuk menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sinyal ini terlihat saat Denny Lanzat menghadiri pertandingan antara Jong AZ Alkmaar versus Jong FC Utrecht di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda pada Sabtu 8 Maret 2025. Dalam pertandingan tersebut, Ivar Jenner tampil sebagai starter dan bermain hingga menit ke-86 sebelum digantikan oleh Olit Agougil. Sayangnya, timnya harus menelan kekalahan dari Jong AZ Alkmaar. Denny Lanzat membagikan momen dirinya menonton pertandingan ini melalui Instagram story-nya dan menuliskan Jong AZ Jong FC Utrecht. Fakta bahwa asisten pelatih timnas Indonesia secara langsung memantau pertandingan ini menjadi indikasi kuat bahwa Jenner masuk dalam rencana tim untuk dua laga penting melawan Australia dan Bahrain.
Sejauh musim ini, Ivar Jenner telah tampil dalam 19 pertandingan bersama Jong FC Utrecht di Liga dengan total 1.511 menit bermain. Ini menunjukkan bahwa dia mendapatkan waktu bermain yang cukup stabil di klubnya. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, Ivar Jenner merupakan pemain inti di lini tengah timnas Indonesia, berduet dengan Tom Hye. Jenner sudah mencatatkan 15 caps bersama skuad Garuda dan turut berkontribusi dengan 1 assist. Gelandang 21 tahun ini juga memainkan peran penting dalam membantu Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga kemungkinan besar akan tetap menjadi bagian penting dalam strategi pelatih Patrick Kluivert. Saat ini, akun Instagram resmi Timnas Indonesia telah menyatakan bahwa pengumuman daftar pemain akan segera dilakukan. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penting di bulan Maret ini, yakni versus Australia dan Bahrain. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Perlu diketahui bahwa 2 tim teratas di grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kini kita hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari Timnas Indonesia, apakah Ivar Jenner akan kembali dipercaya untuk memperkuat skuad Garuda di laga-laga krusial ini. Bisa bikin geger fans Garuda. Jordi Amat mendadak beri sinyal mengejutkan kayak gini jelang pengumuman pemain Timnas Indonesia untuk 2 laga ke depan. Apakah ini tanda bahwa dia akan tetap jadi andalan di lini belakang Timnas asuhan coach Patrick Kluivert? Atau justru akan ada kejutan besar yang membuat seluruh fans kaget? Temukan berita lengkapnya di sini. Bek tengah Johor Darul Tazim, Jordi Amat memamerkan pencapaian karirnya bersama berbagai tim nasional yang pernah ia bela. Hal ini ia unggah di akun Instagram pribadinya pada Jumat 7 Maret 2025, tepat menjelang pengumuman skuad Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam unggahannya, Jordi Amat mengungkapkan kebanggaannya telah membela beberapa tim nasional sepanjang kariernya. Bangga dan teruslah berhitung. 50 pertandingan dengan tim nasional yang berbeda, tulis Jordi. Pemain kelahiran Barcelona ini memang memiliki latar belakang yang panjang dalam sepak bola internasional sebelum akhirnya memilih membela timnas Indonesia. Unggahan Jordi Amat ini muncul di saat yang bertepatan dengan pengumuman skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Australia. Akun resmi Timnas Indonesia juga memberi sinyal bahwa pengumuman daftar pemain akan segera dilakukan. Penantian kita hampir berakhir, tulis akun resmi tersebut pada Jumat lalu. Kini, para penggemar sepak bola Indonesia menunggu apakah Jordi Amat akan kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert. Setelah sebelumnya menjadi bagian penting dalam skuad saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Jordi Amat memulai debutnya bersama Timnas Indonesia pada 23 Desember 2022 saat menghadapi Kamboja di Piala AFF tahun 2022. Sejak saat itu, ia sudah mencatatkan 18 caps dan berhasil mencetak 1 gol untuk skuad Garuda. Namun dengan semakin banyaknya pemain berkualitas di posisi bek tengah, persaingan di lini belakang Timnas Indonesia kini semakin ketat. Beberapa nama yang juga berpeluang masuk skuad adalah Jay Itzes, Miles Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, dan Justin Hubner. Saat ini, Jay Itzes kemungkinan masih menjadi pilihan utama dalam susunan pemain utama Timnas Indonesia karena performanya yang stabil bersama Venezia. Dengan pengalaman internasional yang panjang dan kontribusinya untuk Timnas Indonesia, peluang Jordi Amat untuk kembali masuk skuad masih terbuka. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Patrick Kluivert yang akan memilih pemain berdasarkan strategi dan kebutuhan tim. Kini kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Apakah Jordi Amat akan tetap menjadi bagian dari skuad Garuda dalam 2 laga penting bulan Maret ini?
Auto gemparkan grup C. Bek andalan Australia ini mendadak ungkap fakta mengejutkan jelang laga krusial melawan Indonesia. Bahkan seakan tak sadar keceplosan mengaku ketar-ketir karena badai cedera yang membuat total hampir 10 pemain utama terancam absen. Apakah ini menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk menang dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Bek timnas Australia Thomas Deng mengaku mulai merasa was-was jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Australia versus Indonesia akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Namun Australia tengah menghadapi situasi yang kurang menguntungkan menjelang laga ini, yakni beberapa pemain kunci Australia mengalami cedera dan dipastikan absen dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan, cedera menimpa pemain-pemain di lini pertahanan yang merupakan tulang punggung Socceroo Oz. Thomas Deng, yang kini bermain bersama Sandy Walsh di Yokohama Marinos, juga belum pulih sepenuhnya dari cedera yang ia alami sejak pramusim. Rekan setimnya di Yokohama Marinos, Sandy Walsh, mengungkapkan bahwa Thomas Deng merasa cemas menghadapi timnas Indonesia. "Saya banyak berbicara dengan rekan setim saya dari Australia tentang pertandingan ini," ujar Sandy Walsh. "Dan ya, mereka cukup khawatir. Dan itu seharusnya terjadi karena Indonesia akan datang." Sandy menegaskan bahwa timnas Indonesia sudah siap tempur dan sangat bersemangat menghadapi Australia. Selain itu, mereka juga tak sabar untuk menjamu Bahrain dalam laga kandang 5 hari setelahnya. Menurut Sandy Walsh, kekhawatiran Thomas Deng cukup beralasan. Karena timnas Indonesia kini semakin kuat dengan materi pemain berkualitas yang tersebar di berbagai posisi. Sementara itu, Australia tengah diterpa badai cedera dan kehilangan beberapa pemain kunci, terutama di lini belakang. Kondisi ini membuat Australia tidak dalam kekuatan penuh saat menghadapi Indonesia yang semakin percaya diri. Karena dia tahu bahwa kami adalah tim yang tangguh. "Kami akan datang," ujar Sandy Walsh. "Mereka punya banyak pemain yang cedera dan itu terjadi di posisi-posisi penting," lanjutnya. Sebagai rekan setim, Sandy Walsh tidak melewatkan kesempatan untuk menggoda Thomas Deng, terutama setelah banyak pemain Australia tumbang karena cedera. Namun meski penuh candaan, Sandy Walsh tetap menantikan duel seru melawan Thomas Deng di Sydney. "Jangan khawatir, saya berharap bisa bermain melawan Anda di Sydney. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan," tutupnya. Dengan kepercayaan diri tinggi dan skuad yang semakin solid, timnas Indonesia siap menghadapi Australia tanpa rasa takut. Sebaliknya, The Socceroos kini justru mulai cemas menghadapi ancaman dari skuad Garuda. Apakah timnas Indonesia mampu mencuri poin di Sydney dan membuat kejutan? Kita nantikan pertandingannya pada 20 Maret 2025.